dengan politik dan kekuasaan itu setipis rambut di belah 7. Tipis rambut di belah 7. Iya, tipis banget. Ya kan? Kadang-kadang ketika kekuasaan sudah menjadi dasar, ya instrumen tadi cuma bisa jadi cuma sebagai apa aja, formalitas jatuhnya. Sama kayak orang ngambil sekolah cuma ijazah doang kan. Kalau ditanya kadang-kadang semester 3 di mana nggak tahu juga, tiba-tiba udah ada ijazahnya. Langkah awal pemerintah yang ingin membenahi sektor ekonomi dan hukum bisnis dengan mengesahkan Undang-Undang BUMN dinilai menimbulkan celah untuk terjadinya kejahatan korporasi, yaitu korupsi. Ada pasal yang menyatakan bahwa pegawai BUMN, Dewan Direksi, Dewan Komisaris bukan merupakan penyelenggara negara. Supaya nggak aneh, nanti kita akan bahas bersama ahlinya. Tapi lahirnya beberapa kebijakan terkait dengan BUMN, di antaranya terbentuknya Danantara dan beberapa kebijakan yang lain yang menimbulkan banyak sekali pertanyaan, di antaranya seberapa efektifkah lembaga-lembaga ini, apakah akan membuat keadaan Indonesia yang katanya tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Untuk lebih jelas, saya akan membahas bersama dengan abang saya, Dr. Ricardo Simanjuntak, di mana beliau adalah praktisi hukum dan juga mahal guru. Baik banget, selamat sore Rizka. Saya kalau dia bilang mahal guru itu langsung terperanjat saya. Kan memang benar. Oh gitu ya, terima kasih. Tapi udah oke bang ya. Oke, feeling better lah. Bang, tadinya aku mau bahas satu hal yang baru berjalan kemarin, tapi sepertinya nanti akan mendistract abang. Yang masalah AI, tapi kayaknya nggak usah dulu ya gitu. Karena kita fokus ke undang-undang BUMN ini aja. Ya. Oke. Bang, ini kan undang-undang BUMN ini kan seperti orang-orang bilang keledek menyambar. Apalagi di tengah keadaan Indonesia sedang begini, terus ada lagi yang begini bentuknya. Itu menurut pendapat abang tentang undang-undang BUMN ini yang baru ini, yang baru disahkan tahun 2025, apa sih barang ini? Ya, kalau kita lihat kan Rizka, ini undang-undang BUMN ini kan merupakan perubahan ketiga nih, ya kan? 1 tahun 2025 ini perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003. Nah, kita agak sedikit ke sejarah dulu ke belakangnya. Negara kan dalam upaya untuk menghadirkan fungsinya untuk membangun kesejahteraan rakyat dalam pembangunan infrastruktur manusianya gitu ya. Dia kan harus memiliki kecukupan dana gitu ya. Nah, diantaranya selain dari pajak yang dikutip dari masyarakat tentunya, pemerintah itu kan akan melakukan aktivitas komersial. Atas dasar itu pemerintah mendirikan badan-badan usaha milik pemerintah gitu ya. Zaman dulu itu merupakan bagian yang melekat dengan pemerintah, seperti Perjan, perasaan jawatan dan PN gitu ya. Jadi ada beberapa gitu. PTPN gitu ya. Yang langsung dengan dia mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah gitu. Artinya melekat gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya ini menimbulkan satu diskusi gitu ya tentang bagaimana sebaiknya badan usaha milik pemerintah ini dihadirkan dan beraktivitas gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia menjadi bagian yang melekat dengan pemerintah, artinya dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada dari pemerintah, maka status pegawainya juga kan pasti ya pegawai negeri juga, gitu ya. Dan satu lagi, kalau ada persoalan dengan badan usaha ini, pemerintah akan menjadi pihak, gitu. Nah, dalam proses juga melihat perkembangan zaman yang begitu besar, maka tidak semua pelaku-pelaku usaha itu tertarik untuk langsung berurusan dengan pemerintah satu negara. Dia maunya B2B aja, gitu ya. Atas dasar itulah
pemerintah dalam beberapa perkembangan, termasuk perkembangan di Inggris di dalam doktrin yang dikembangkan oleh Margaret Thatcher bahwa dengan swastanisasi mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada pemerintah mencengkram semua aktivitas atau keberadaan dari badan usaha milik negara tadi. Itu akhirnya kita masuk pada satu pemikiran untuk mereformasinya, mensimplifainya. Maka hadirlah Undang-Undang 19 tahun 2003. Tahun 19 tahun 2003 itu membuat penertiban bahwa yang dimaksud dengan BUMN itu hanya ada dua tipenya. Ya, satu namanya Persero, ya kan? Satu namanya Perum, perusahaan umum. Nah, dua ini karena memang ya negara dalam upaya untuk melakukan aktivitas bisnis, termasuk dalam upaya untuk memaksimalisasi aset-aset milik Indonesia gitu ya, untuk kepentingan umum, maka dia harus mempunyai dua vehicle. Ya, dua vehicle. Satu itu yang disebut dengan vehicle yang memang dia proses pergerakan dia itu dan sasaran dia itu adalah totally komersial. Gitu. Totally komersial, walaupun tetap dia memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan, gitu ya, karena ini kan punya negara, ini kan menjadi kepentingan rakyat seluruh Indonesia, gitu. Tapi fokus dia adalah komersial. Oke, nah karena fokus dia komersial, maka tata pengelolaannya itu disamakan dengan perseroan terbatas. Bedanya pemegang saham di perseroan terbatas biasa nggak ada negara, kalau di Persero ada negaranya. Gitu. Nah, karena dia totally komersial, maka dia memang harus lebih diarahkan kepada proses berbisnis as businessman. Bukan anak mami. Bukan anak papi gitu loh. Yang kalau ada apa-apa ngadu ke papinya. Ya kan? Maka hadirlah Persero ini. Gitu ya. Sehingga dia sama dengan PT. Prosesnya juga. Nah, lalu kemudian di satu sisi, kalau semuanya totally komersial gitu ya, ini kepentingan rakyat ini juga, walaupun tetap di Persero tetap akan menjadi syarat gitu, tapi harus ada satu perusahaan yang khusus mengelola kepentingan umum. Maka dihadirkanlah Perum. Sehingga hanya ada dua. Satu Persero, satu Perum. Nah, Perum walaupun dia memang nggak boleh rugi, tapi dia nggak disuruh untuk menciptakan untung gitu. Kalaupun misalnya tujuan dia, kalaupun dia misalnya pun harus ada value-nya, tapi lebih pada untuk menjaga atau memastikan terawatnya atau terciptanya kepentingan umum tadi. Seperti yang saya kereta api yang sangat berurusan dengan kepentingan orang banyak gitu ya. Mungkin air juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu diserahkan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki basis kepentingan dengan kepentingan orang banyak ini. Ada dua. Nah, kalau kita bicara dengan dua sistem ini, maka ini masing-masing mempunyai skema. Kalau dia Perum, kalau dia Persero, maka ini sama-sama vehicle, sama-sama badan usaha yang memang negara harus memasukkan modal, gitu, ya kan? Jadi harta negara itu dipisahkan dari negara menjadi setoran modal, oke, ke Persero. Nah, bedanya adalah antara Persero dengan Perum. Kalau di Persero, ketika negara memasukkan modal ke wadah usaha, badan usaha yang bernama Persero ini, kepada pemerintah itu dikasih saham. Jadi modal uang yang dimasukkan negara, kekayaan tadi itu diganti bentuknya. Jadi uang tadi masuk, negara menerima kekayaan dalam bentuk lain, namanya saham. Gitu kan? Nah, berbeda kalau di Perum. Kalau di Perum, pemerintah memasukkan modal tapi tidak dibalikan dalam bentuk saham. Sehingga total harta pemerintah di sini. Saya mau tanya sama Rizka. Kita masuk dulu pada pengertian perseroan terbatas biasa deh. Kalau ada satu perseroan terbatas, modalnya katakanlah autoritas kapitalnya katakanlah 1 miliar, alright? 1 miliar.
modal di store-nya 700. Oke, dari 700 ini si A menyetor 600. Si B menyetor 100. Ya kan? Dana yang tadi kan di store dari 1 miliar tadi kan di store 700. Berarti kan sekitar berapa persen tuh dari modal itu milik si A? Hampir 70% kan? Sekitar 10% itu milik si B kan? Nah, ketika dia setor modal itu 70%, sama dia kan akan dikasih saham. Pertanyaan adalah, harta dari si pemegang saham ini sebenarnya uang yang dia setorkan 70% tadi, atau saham yang bernilai 70%? Tadi kan dia setorkan, katakanlah tadi 1 miliar, berarti 700 juta dong. 700 juta dia setorkan, tapi terhadap itu dia punya saham senilai 700 juta. Sekarang saya mau tanya, harta si pemegang saham tadi, itu yang saham 700 juta atau nilai 700 juta di dalam tubuh PT? Jawabnya, harta dia itu adalah saham 700 juta. Karena apa? Karena ketika ini PT ini dengan uang tadi sebagai wadah modal tadi itu lahir menjadi manusia, legal entity, maka modal yang di store tadi menjadi harta dia. Saya nggak boleh mengambil itu. Kalau mengambil itu, direksinya bisa lapor saya penggelapan. Kenapa? Karena saya sudah punya penggantinya, namanya saham 700 juta. Kalau saya nggak suka, saya bisa jual saham saya. Saya jual saham saya ke perseroan kalau perseroan mau ambil, atau saya jual saham saya ke orang lain. Mengerti nggak? Nah, kalau kita pakai logika yang sama, kalau pemerintah tetap hari ini masih konsisten mengatakan bahwa Persero itu adalah PT, gitu, ya pemerintah harusnya bukan kekayaan yang di store pemerintah di dalam Persero, bukan lagi kekayaan negara. Karena pemerintah itu punya saham. Berbeda dengan Perum. Karena Perum ketika negara menyetorkannya, negara tidak mendapat kembalian. Ya kan? Arti konversi gitu tuh. Bisa nggak lihat? Ya. Jadi kan pertanyaan berikutnya adalah, apa sih pentingnya negara sebagai pemilik langsung dan tidak? Gitu kan? Karena kalau pada akhirnya semua negara, kenapa mesti dibedakan PT dengan Perum? Sama ya Perum semua. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang PT, maka prinsipnya harus prinsip PT. Jangan ketika kita bicara Persero adalah badan usaha yang dibangun atas dasar PT. Lalu kita bilang, ya asal PT tapi pelaksananya nggak PT. Itu nggak benar. Ya kan? Jadi kalau misalnya negara tidak siap untuk menyatakan dalam undang-undang kekayaan negara bahwa harta negara yang ada di dalam PT itu, yang di mana negara sudah menerima saham itu, membuat negara tidak lagi menjadi pemilik langsung terhadap uang yang di store-nya, ya udah jangan dibuat PT, jangan dibuat Persero. Gitu ya. Nah, pertanyaan adalah, kenapa sih ketika itu pemerintah memilih PT yang Persero gitu ya, dan pemerintah memegang saham? Kenapa? Karena dalam pelaksanaan PT, kalau kita bicara tentang proses pengelolaan ya corporate governance gitu, itu good corporate governance itu memang di PT itu ada 3 organ. Bahwa pemegang saham itu melalui RUPS dia membangun garis besar haluan perseroan terbatas. Garis besar haluan sudah dibuat. Berdasarkan garis haluan inilah direksi yang merupakan organ, ya kan, sebagai personifikasi dari entitas dan mewakili tujuan dari entitas, dia melakukan aktivitas bisnis berdasarkan haluan tadi. Tapi kalau haluan yang dibangun oleh RUPS itu bertentangan dengan tujuan perseroan, direksi bisa nolak. Lalu ada dewan komisaris yang melakukan pengawasan gitu ya. Nah, sebenarnya 3 organ ini, rapat umum pemegang saham,
dewan komisaris, direksi, ini nggak ada yang lebih tinggi. Ini setara. Walaupun rapat umum yang saham memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kembali tadi adalah, kenapa sih pemerintah harus mengambil resiko, katakanlah resiko, ya, memasukkan modalnya ke dalam wadah badan usaha dalam yang dikonsep dalam bentuk PT, lalu kemudian terhadap uangnya tadi dia menerima penggantinya dalam bentuk saham yang dia bisa jual kapan saja, alihkan kapan saja ke siapapun gitu, ya, sehingga membuat dia tidak lagi mengalami keterlibatan langsung dalam pertanggungjawaban untung dan rugi, harusnya kalau teori ya. Karena memang BUMN ini memang dipersiapkan memang sebagai petarung sejati, gitu loh, yang memang dalam proses perkembangan visi ke depannya tidak hanya sekedar main di Indonesia, ya kan? Kenapa? Karena kita punya masa depan terdekat yang nggak jauh dari kita, namanya ASEAN, yang sekarang berisi sekitar 11 negara, ya kan? Dengan kapasitas potensi bisnis yang luar biasa besar, tapi membutuhkan daya tarung hebat, gitu. Kalau petarungnya ini cuma anak mami, ya kan, yang setiap ada masalah lari ke negara, ada masalah lari ke negara, siapa yang mau bisnis sama dia? Gitu ya. Sehingga memang dasar berpikir tadi memang membuat konsep Persero, saya nggak melihat apa yang ini, saya hanya melihat dari sisi ilmu bahwa kalau kita bicara tentang perseroan terbatas, maka tata cara pengendalian yang disebut dengan good governance dalam pengelolaan perseroan terbatas itu lahir dari kolaborasi organ. Organ itu namanya rapat umum yang saham, direksi, dan juga dewan komisaris, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ke 2003 tentang BUMN. Nah, orang bilang, apa ini masuk dengan BUMN? Di 2003 di undang-undang sebelumnya. Yang dimaksud dengan BUMN di undang-undang 19 tahun 2003 adalah perusahaan atau badan usaha atau badan hukum yang berbentuk persero di mana seluruh sahamnya milik negara atau minimum 51% sahamnya milik negara. Dalam konteks pemahaman perseroan terbatas, negara pemegang kendali. Kenapa? Karena dia 51%. Mayoritas, ya kan? Nah, kan kalau kita lihat kan kendali itu lebih setengah, mewakili 2/3, mewakili 3/4. Jadi kalau dalam kewenangan untuk melakukan katakanlah merger, akuisisi itu harus 3/4. Ya kan? Jadi ada level-levelnya gitu. Tapi ada tata caranya. Nah, jadi kalau Perum kan jelas, dia seluruhnya adalah kekayaan negara yang disetorkan. Kalau Persero kan mayoritas semuanya atau minimum 51%, sehingga kendali tetap negara, gitu ya. Nah, yang berbeda dengan Undang-Undang 1 ini ya, definisi BUMN adalah selain dari negara memiliki mayoritas atau seluruhnya atau mayoritas 51 atau minimum 51%, BUMN juga dikategorikan untuk badan usaha atau legal entity yang saham yang dimana pemerintah memiliki saham atas hak istimewa. Yang kalau kita lihat di holding investasi atau holding operasional, pemerintah itu cuma punya 1% saham seri A namanya, Dewi Warna. Kalau sisanya 99% itu seri B itu milik Danantara, gitu ya. Nah, jadi sehingga definisi dari badan usaha milik negara tidak lagi sekedar kepemilikan saham yang didominasi oleh negara, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi struktur sahamnya saja, kalau 51% itu kan cukup besar, oke. Tapi kalau cuma 1%, itu kan nggak besar.
Sehingga memang kalau terjadi kerugian, gitu, sebenarnya nggak langsung. Yang paling rugi sebenarnya Danantaranya 99%. Walaupun Danantaranya punya pemerintah. Tapi 1% juga kalau dari 1T lumayan juga. Oh ya, itu bisa tergantung besarnya. Tapi maksud saya dari sisi itu cuma memang pengendaliannya karena dikatakan istimewa karena pengendaliannya itu lebih pada pemerintah, gitu ya. Nah, kalau saya membaca Undang-Undang 1 tahun 2025 ini, memang ya bacanya pun memang udah rumit sih, ya nggak? 3A, 3B, 3C, gitu ya. Perubahan ini, jadi kita harus sangat hati-hati membacanya gitu. Ya kita tahu sih pemerintah ingin berupaya melakukan yang lebih baik dalam pengelolaan aset, which is secara idealnya ya baik dan kita juga berdoa ya mudah-mudahan berjalan gitu. Tapi yang membuat saya bertanya adalah kalau Danantara itu kan dia mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan terhadap dividen yang dihasilkan oleh holding investasi, lalu dividen yang dihasilkan oleh holding operasional, sama dividen yang dihasilkan oleh BUMN, gitu ya. Nah, lalu kemudian dia juga bersama menteri tadi itu dia membentuk holding investasi sama holding operasional. Lalu holding investasi dan holding operasional ini menjadi bagian dari sistem pengelolaan BUMN yang berada di bawah Danantara. Nah, kalau kita lihat dalam proses hak dan kewajiban dan tugasnya, ini sama-sama selain investasi ini bisa mengelola aktivitas semua. Nah, yang membuat saya agak sampai sekarang masih harus mempelajari ya. Saya nggak mau juga mengambil kesimpulan untuk sesuatu yang saya masih pelajari sebenarnya. Saya cuma masih bertanya bahwa legal entity, corporate entity yang bernama Persero ini kan dikendalikan oleh 3 organ. Rapat Umum Saham, di mana majoritinya pemerintah, gitu ya. Ya, adalah beberapa yang non pemerintah, tapi itu pun BUMN, ya kan? Seperti misalnya bank itu kan, walaupun pemerintah, tapi kan non pemerintahnya BUMN juga. Jadi secara nggak langsung masih punya pemerintah juga. Oke, lalu kemudian ada Board of Commissioners, lalu kemudian direksi. Nah, dalam bayangan saya, gitu ya, tetap aja seluruh aktivitas ini semua aktivitas yang lahir dari karya pemerintah melalui rules dalam bentuk garis-garis besar haluan perusahaan. Nah, lalu kalau tiba-tiba lagi muncul holding investasi, holding operasional, saya masih bertanya sih, kira-kira direksi BUMN ini kerjanya ngapain mereka? Sama siapa mereka harus mendengar, kepada siapa mereka harus tunduk gitu loh. Padahal kalau kita bicara tentang ilmu, ya, bahwa direksi perseroan itu adalah ya organ yang mewakili, jadi personifikasi dari legal entity, personifikasi dari artificial human being, gitu ya, atau personifikasi dari artificial person yang oleh anggaran dasar dialah yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. Sehingga walaupun pemegang saham itu misalnya katakan memiliki kewenangan untuk membangun garis-garis haluan perusahaan, kalau hasil dari resolusi rapat pemegang sahamnya tidak benar, direksi bisa nolak. Ambil satu contoh. Ini non BUMN dulu deh. Kalau kita lihat tren sekarang ini tren dunia ini,
itu orang-orang kaya di Asia itu muncul gila-gilaan banyaknya. Masih muda-muda super kaya. You know what they do? They are buying shares. Mereka beli-beli perusahaan. Ya kan? Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti perusahaan yang mereka beli itu. Mereka beli perusahaan orang namanya udah kaya. Ya kan? Nah, kira-kira what is behind the picture of shareholders? Dividen. Jadi mereka mau sebenarnya setiap hari tuh urusan dividen. Padahal mereka juga tidak begitu menguasai proses pengelolaan, dan bahkan mungkin dalam laporan keuangan akhir tahun juga mereka nggak. Yang penting mereka lihat ada dividen nggak. Nah, kalau misalnya atas kewenangan suara mereka putuskan harus bayar dividen, padahal perusahaan tidak dalam keadaan untung positif seperti pasal 70 Undang-Undang PT, maka direksi nggak bisa membayarnya. Kalau dia bayar, dia tanggung jawab pribadi. Jadi end say atau final say dari putusan dalam proses untuk menjaga nilai atau kepastian beraktivitas dari satu commercial entity itu adalah direksi. Gitu loh. Jadi, nah kalau misalnya lapis ini terlalu banyak, saya malah sedang berpikir. Jadi saya mencoba men-skim ya. Ini siapa yang harus tunduk pada siapa dan siapa yang harus mendengar siapa gitu loh. Ya kan, kayak contoh misalnya yang terbaru ini kita dengar di media, diminta untuk menunda rapat umum yang saham gitu kan. Ini sebenarnya ini direksi ini apa masih mereka orang-orang yang sebenarnya genuinely mengendalikan BUMN tadi? Atau mereka ini sebenarnya hanya bagian dari bukan boneka sih, bukan. Mereka bagian dari satu proses kendali yang sebenarnya berada tidak di mereka lagi. Di mana undang-undang perseroan terbatas, ya kalau kita bicara tentang good corporate governance harusnya di mereka. Gitu ya. Perpanjangan tangan nggak sih Bang itu? Apa? Mereka. Ya, sekarang gini ya, entitinya adalah milik negara. Oke, hasil dari positif katakanlah gain dari atau laba dari entity yang bernama Persero itu harus menjadi bagian dari kontribusi negara ini dalam mensejahterakan rakyat. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat sekarang kan sebelumnya kan trennya cukup bagus, banyak BUMN itu sudah berlaba. Semakin BUMN ini berlaba gitu ya, semakin beban rakyat itu berkurang. Kenapa? Karena sumber daya dalam untuk pembangunan itu tidak dari rakyat lagi dalam bentuk pajak gitu. Tapi sumbernya bisa melalui BUMN tadi. Nah, untuk itu kan BUMN tadi kan memang harus mempunyai arah. Ya kan? Arah yang jelas gitu. Nah, saya sih sangat berharap tidak gitu ya. Tapi kalau kita lihat hukum dan politik itu kan cuma setipis rambut belah 7. Ya. Sepertinya bicara hukum, tapi sebenarnya politik. Sepertinya bicara politik, tapi sebenarnya hukum. Setipis rambut belah 7. Maka pada akhirnya orang-orang baik, ya kan, akan melihat resultnya di belakangan. Ya kan? Kenapa? Karena teori kadang-kadang akan membuat kontroversi. Nah, kontroversi yang terjadi pada hari ini, yang mungkin saya belum bisa menyimpulkan, saya belum bisa terlampau memahami dalam konteks adanya lapis seperti ini. Ya, contoh misalnya lah kemarin baru aja terjadi dibangun holding gitu, ya kan? Semua Persero menjadi nggak Persero. Lah kalau dia nggak Persero, ya berarti nggak ada urusan dengan negara lagi dong. Ya kan? Tapi tetap aja perusahaan negara. Gitu. Nah, terus kira-kira Persero yang menjadi bagian dari holding ini kan separate entity, separate liability. Berarti anak perusahaan. Ya kan? Hartanya diimbreng gitu. Dia menjadi bagian. Nah, sebenarnya ini mereka yang harusnya each of them harus berusaha mengenerate keuntungan. Ini sekarang bagaimana? Apakah hanya sekedar untuk memastikan bahwa pengendalian satu cluster bisnis ini dikendalikan oleh satu konsolidasi modal besar, ataukah pada teori bahwa masing-masing dari entity tadi, ya kan, berdasarkan code governance harus membuktikan resultnya, ya kan? Ya kalau dia rugi, bubarin, ya kan? Karena pertanggungjawaban mereka kan ada, ya kan? Ada pertanggungjawaban
Board of Commissioners, ada pertanggungjawaban direksi. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab direksi, 92 direksi tidak bertanggung jawab pribadi, Undang-Undang PT. 97 kalau dia melebihi kewenangan bertanggung jawab pribadi. Kalau tindakan dari direksi itu atas gross negligence yang membuat kerugian perusahaan, 104 ayat 2 dia bertanggung jawab pribadi kalau pilot, kalau harta nggak mencukupi. Kalau direksi dan komisaris melakukan negligent dalam proses pengendalian, 115 Undang-Undang PT bertanggung jawab pribadi. Kalau pemegang saham menyalahgunakan kewenangan dalam menggunakan perseroan untuk kepentingan pribadi, pasal 32 Undang-Undang PT bertanggung jawab secara pribadi. Jadi ada batasan-batasan PT yang memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran dalam hal ketika batas tadi diberikan. Ya. Jadi corporate barrier tadi terbangun. Ya, jadi kalau orang melakukan mempierce, merusak barrier tadi, maka barrier tadi akan diangkat sehingga tembus pertanggungjawabannya. Prinsip itu sama. Prinsip itu sama. Nah, sehingga kita lihat ketika hukum dan politik ini kelihatan sangat tipis, sehingga susah membedakan mana kegagalan yang terjadi akibat kebijakan atau kegagalan yang terjadi akibat pencurian. Ya. Kenapa? Karena kalau commercial entity, setiap kegagalan itu berarti kejahatan, maka yang disebut dengan business judgment rules tadi nggak bisa berfungsi. Nggak bisa berfungsi. Karena commercial entity itu adalah berisi para profesional yang dasar pertanggungjawabannya sudah dibangun dalam mekanisme pelaporan, ya kan? Yang pada akhirnya berujung pada rapor umum saham yang nanti dalam akhir tahun di laporan keuangannya kinerjanya ada. Dan mereka diperiksa sama akuntan. I think it has been very clear. Tapi kalau dibawa di sini di ranah politik, ya, sulit juga. Saya sampai sekarang masih bertanya, kalau misalnya Persero yang begitu memiliki semangat untuk menjadi bagian garda depan pencipta keuntungan untuk kejahatan rakyat Indonesia, ya kan? Di dalamnya banyak komisaris-komisaris yang titipan. Ya kira-kira komisaris ini ngapain? Ya kan? Komisaris titipan, Bang, ya? Ya nggak tahu titip, ya misalnya nggak ada sih, nggak ada yang titipan, tapi misalnya gitu kan. Ya. Bang, karena Abang tadi sudah menyinggung masalah Danantara, jadi saya mau langsung aja nih. Danantara itu kan dibentuk adalah representasi dari negara. Ya. Dengan saham yang mayoritas tinggi, tapi tanpa hak suara, ya kan, Bang? Di salah satu pasal dibilang begitu. Apa pandangan Abang terkait dengan hal itu? Apakah menurut Abang Danantara ini bisa eksis di Indonesia? Kita bicara di Indonesia. Jadi gini, kalau kita bicara tentang undang-undang BUMN ya, kewenangan untuk pengelolaan BUMN itu kan berada di pemerintah kan, jangan pemerintah, which is yang mewakili pemerintah presiden. Itu udah benar. Karena ini adalah Danantara udah benar. Enggak, bukan. Pengelolaan dulu. Okay. Pengelolaan BUMN yang saya katakan. Itu kan pemerintah. Oke? Yang diwakili oleh presiden. Prinsip itu udah benar. Karena BUMN itu adalah commercial vehicle oleh pemerintah. Atau juga public purpose vehicle, PERUM, milik pemerintah. Nah, dalam undang-undang itu dikatakan dalam melaksanakan tujuan pemerintah dalam mengelolakan BUMN, pemerintah melahirkan badan namanya Danantara. Gitu loh. Nah, Danantara ini sama seperti sovereign pengendali lah gitu ya. Tujuannya adalah untuk antara lain yang paling saya sering dengar di majalah-majalah di koran itu adalah untuk memaksimalkan nilai investasi gitu. Nah, kalau kita lihat Danantara ini kan modalnya kan selain dari uang yang di-store pemerintah, dia juga dari aset pemerintah dan juga aset saham BUMN, gitu kan? Nah, kalau aset pemerintah berarti pemerintah
berarti itu bukan aset BUMN. Ya, bukan aset BUMN. Karena kalau aset BUMN itu dimiliki pemerintah dalam bentuk saham, gitu ya. Berarti ada harta-harta negara yang diimbreng. Kemudian saham BUMN. Berarti Danantara memegang kendali seluruh BUMN setelah pemerintah menyerahkan saham pemerintah ke Danantara. Kira-kira gitu. BUMN besar loh, Bang. Kira-kira gitu ya. Jadi artinya dari situ dia memiliki size modal di store yang cukup besar, gitu. 1.000 triliun kalau saya nggak salah kan. Ya saya nggak mau membahas tentang bagaimana sebenarnya value dari aset yang diimbreng, ya kan? Value dari saham yang diserahkan, gitu kan? Apakah itu merepresentasikan value sebenarnya? Tapi paling tidak yang kita lihat dia 1.000 triliun itu adalah modal yang dimasukkan oleh undang-undang. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya, maka dia akan dikendalikan bekerja sama dengan pemerintah. Ya, dalam hal ini BUMN, Menteri BUMN akan memasukkan orangnya di dalam Danantara. Lalu Danantara bersama Menteri akan membangun vehicle baru, namanya holding investasi dan holding operasional. Jadi 3 ini akan saling bekerja. Nah, di sini dia memaksimalkan nilai investasi, sementara ada holding investasi. Nah, dugaan saya sementara nih bahwa Danantara ini lebih mengarahkan proses pengembangan investasi kepada holding investasi, lalu kepada operasional kepada holding operasional. Nah, tapi kalau kita lihat dalam proses pekerjaan mereka, Danantara masih bisa melakukan aktivitas berbisnis langsung, ya kan? Investasi juga, holding juga berbisnis langsung, operasional berbisnis langsung. Nah, kalau semua ini melakukan berbisnis langsung dan holding investasi juga harus berlaba, karena kan dia harus menyerahkan dividen nih. Karena kan dividen yang dikendalikan Danantara itu kan selain dari dividen BUMN, juga dividen dari holding operasional sama holding investasi. Nah, ini melakukan aktivitas. Nah, itu membuat sampai sekarang secara hukum ya, bukan cara bisnis, secara hukum tata cara peletakan itu di dalam masing-masing entitas itu bagaimana? Dan siapa sekarang sebenarnya pemegang komando tertinggi di sini? Di Danantara ini maksudnya. Bukan, di dalam sistem tadi. Kan sekarang kan ada Danantara, ada holding investasi, alright? Ada holding operasional, ada BUMN. Ini kan semua entitas semua, legal entity semua yang masing-masing harus menciptakan untung, kecuali Perum ya, karena dia untuk kepentingan umum. Nah, ini membuat memang proses pengelolaan ini, kalau dia sedikit aja berisi memiliki sisi politis, memang akan sangat-sangat sulit. Nah, kalau secara hukum kita pun masih bertanya, sebenarnya pengendalian arti kemandirian dari satu BUMN tadi yang udah dibuat persero itu di mana gitu loh. Nah, lalu kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah bahwa entitas yang harus menjadi alat pemerintah untuk menghasilkan manfaat ini, ya kan? Ya, secara ide kan cukup bagus sebenarnya. Jadi artinya memaksimalkan nilai gitu kan. Ini entity gitu ya. Yang namanya holding investasi itu setara dengan PT. Holding operasional setara dengan PT. Berarti dalam pengelolaan dia mirip dengan BUMN. Berarti masing-masing memiliki organ rapat pemilihan saham, dewan komisaris, direksi. Gitu ya. Sama-sama dia. Sama juga operasional juga sama. Gitu. Nah, berarti kan tetap saja di dalam RUPS-nya itu kan pemerintah. Walaupun di sini pemberi kewenangan
utamanya adalah pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham satu lembar dengan Dewi Warna tadi. Gitu. Jadi saya melihat bahwa proses pelaksanaannya dalam tata cara hukum itu yang menjadi satu hal yang dipertanyakan. Nah, lalu dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini seperti badan, dia nggak kalau ada keuntungan atau kerugian, itu adalah keuntungan kerugian badan. Nah, secara spesifik dia sudah langsung membelah diri, ya kan? Masuk kepada prinsip lama yang saya katakan tadi, ya kan? Karena pemerintah ini dia. Nah, tapi di sini pemerintah di dalam konteks badan, pemerintah itu tidak modal yang dimasukkannya tidak dikasih dalam bentuk saham. Jadi kurang lebih sebenarnya kalau dalam bahasa bisnisnya ini perpanjangan tangan, tapi kalau bahasa hukumnya kan tidak. Iya kan? Bahasa Ya bahasa hukumnya dia hampir sama sebenarnya dengan Perum. ya terus buat apa dibentuk? Loh enggak, maksud saya konsekuensinya adalah kalau misalnya terjadi kerugian ya kerugian negara harusnya. Yang nggak menjadi kerugian negara itu sebenarnya kalau Persero. Gitu. Tapi ketika badan dikatakan bukan kerugian negara, ini menjadi pertanyaan gitu. Nah, mau nggak mau kalau badan nggak kerugian negara, lalu juga holding investasi yang Persero bukan kerugian negara, holding operasional bukan kerugian negara, ya BUMN juga bukan kerugian negara. Iya kan? Ya nggak mungkin dong. Holding yang merupakan Persero, BUMN bukan kerugian negara. Lalu holding operasional yang merupakan dibangun dalam bentuk PT dan juga bagian BUMN juga bukan kerugian negara. Lalu BUMN Persero kerugian negara. Abang setuju nggak dengan sistem itu? Sistem apa sekarang? Yang misalnya kerugian negara, Kalau kerugian BUMN itu adalah kerugian negara? ya. Enggak, ini bukan soal setuju dengan nggak setuju. Karena gini, kita harus menghormati juga ide dari pemerintah ketika mereka sedang membangun upaya yang tujuannya untuk menghasilkan keuntungan, gitu ya. Di mana keuntungan itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Persoalannya ketika pemerintah memilih format, gitu loh. Iya kan? Ketika awalnya berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2003, pemerintah memilih format hanya ada dua entitas bernama Persero dan Perum. Lalu yang namanya Persero ini dibangun atas dasar konsep PT, maka pemerintah harus masuk kepada konsep PT. Bahwa dia memasukkan modal dan terhadap modal tadi dia dikasih saham. Sejak itu dia tidak lagi uang tadi tidak lagi menjadi milik dia karena kekayaan dia ada di saham. Lalu dia mengkontrol value dari perusahaan tadi melalui rules pemegang saham supaya apa? Supaya nilai saham yang tangannya tetap bagus. Nanti ya. Nah, sekarang kembali kita lihat. Kalau misalnya badan aja yang hartanya langsung oleh pemerintah dan pemerintah tidak mendapatkan saham sebagai baliknya dan badan ini dikatakan tidak bertanggung jawab pada pemerintah. Kenapa juga Persero yang dimana pemerintah memasukkan modal dan terhadap itu pemerintah sudah dapat saham harus bertanggung jawab kepada pemerintah? Ngerti ya masuk? Ini prinsip gitu loh. Saya nggak meragukan apapun. Tapi ini adalah prinsip hukum yang kita harus ikuti. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, orang bilang, saya adalah orang, artinya saya menyukai ya, karena saya juga pengajar ya. Jadi sejak awal saya sudah melihat keanehan di Undang-Undang 19 tahun 2003. Ketika tetap menganggap bahwa Persero itu menjadi bagian, seakan-akan menjadi bagian yang langsung pada negara, sehingga aktivitas mereka itu harus tetap berada dalam kendali tanggung jawab yang dikategorikan sebagai kerugian negara, sehingga mereka melakukan tindakan ya jadi kalau rugi korupsi, kalau untung ya belum tentu ada penghargaan juga, tapi kalau rugi korupsi. Nah, ini membuat banyak hal yang terjadi membuat para direksi-direksi itu apatis. Ya, tapi kenapa masih mau dia direksi? Ya, itu sisi lain. Ya,
Coba misalnya waktu gonjang-ganjing, coba suruh direksi melakukan hedging. Derivatif untuk melakukan hedging, gak ada yang mau. Kenapa? Karena kalau rugi ya udah kerugian negara. Coba suruh BUMN damai. Mereka walaupun kalah, yang penting putus ke putusan pengadilan. Jadi ada sikap-sikap skeptik yang mereka sangat takut karena setiap kali rugi orang nggak melihat tentang nilai kebijakan yang mereka bangun. Semua tentang kegagalan itu adalah urusan korupsi. Sehingga mereka nggak mau ngambil resiko. Padahal kalau dalam komersial yang namanya kebijakan itu harusnya nggak bisa dihukum. Gitu loh. Iya. Tapi terkait dengan kerugian ini agak bias juga, Bang. Misalnya. Sebelumnya kerugian yang dialami oleh BUMN dianggap sebagai kerugian negara. Ya. Karena permodalan berasal dari BUMN, yakni negara kan. Permodalan berasal dari negara. Kalau kita bicara 19 tahun 2003 ya. Saat ini tidak lagi dipandang sebagai kerugian negara. Bagaimana, Bang? Ya, menurut saya di 19 tahun 2003 juga kita udah bias. Saya udah bilang, ketika pemerintah memilih sistem, dia harus tanggung jawab, dia harus memahami. Ketika kita mencoba melakukan reformasi Undang-Undang BUMN menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pemerintah sendiri udah milih bahwa hanya ada dua vehicle. Satu namanya commercial vehicle yang bernama Persero, satu lagi namanya Public Purpose Vehicle yang bernama Perum. Oke? Supaya commercial vehicle ini bisa lari cepat dan punya daya saing kuat, maka dia harus disapi dari negara. Disapi maksudnya disupport. Enggak, disapi itu apa sih? Dipisahkan gitu loh. Ya? Disapi kan dipisahkan kan? Iya. Dipisah dari negara. Nah, negaranya dikasih saham. Jadi negara itu nggak rugi karena dia pegang saham. Nah, terus bagaimana? Ya saham ini kan pemerintah yang menentukan nilainya. Kenapa? Karena pemerintah yang mengendalikan Persero itu melalui RUPS kan. Emang berani direksi macam main-main? Emang berani? Jadi sebenarnya kalau ada perseroan yang rugi, ya harus diperhatikan juga RUPS-nya dihadiri nggak? RUPS-nya dibaca nggak? Sama pemegang sahamnya, which is pemerintahnya. Kan jeruk makan jeruk, Bang. Dia lagi. Ya itu sisi lain. Makanya kan kita bilang, kita kan bicara ilmu, kita nggak bicara praktek. Ya kan, makanya saya bilang tadi kan, hukum dengan politik itu beda, sebeda apa. Jadi kita yang akan masuk pada teori. Misalnya contoh nih, kenapa saya menyetorkan uang tadi saya modal 1 miliar, alright? Saya masuk 70% gitu. Tapi terhadap itu saya pegang saham gitu. Alright. Kenapa saya masih mau? Ya karena saya dengan 700 saya mengendalikan dia. Saya bahkan pegang 3/4. Jadi all the soul of this commercial entity is controlled by me. Kalau saya udah nggak suka, tinggal saya jual saham saya. It happens. Itu juga berlaku. It applies to udah ke pemerintah. Nah, jadi selama ini kalau kita lihat, ya kita melihat pada sistem, pada ujungnya, bagaimana sebenarnya RUPS itu selama ini dikendalikan. Bagaimana para profesional itu masuk ke dalam entity tadi, Persero tadi. Apakah memang are they real professionals or they are just a followers? Ya kan? Itu pemerintah yang bisa jawab. Nah, kembali pada sisi tadi, ada orang bilang, ya kalau Persero nggak lagi bertanggung jawab kepada pemerintah, ini akan jadi bancakan, ya kan? Direksinya nggak bertanggung jawab sehingga ini akan jadi bancakan. Malah sebaliknya, saya mau tanya, lah ketika Undang-Undang 19 tahun 2003 dan semua mereka berada di bawah pengawasan pemerintah, BPKB, Kejaksaan segala macam, emang mereka bersih dari permasalahan case. Gitu. Jadi harus diberikan kesempatan utuh kepada mereka untuk melakukan pengendalian dengan prinsip yang disebut dengan good corporate governance secara real. Lalu carilah orang-orang hebat yang akan mengendalikan Persero ini.
dengan mengkombinasikan teori manajemen dan business judgment rules. Baru dia menghasilkan keuntungan yang hebat. Nah, orang pun berbisnis dengan dia nggak takut. Kalau sebentar-sebentar orang dipanggil KPK, siapa yang mau bisnis dengan BUMN? Ya kan? Kalau semua pihak yang berbisnis dengan BUMN dikategorikan kerugian negara, emang siapa yang swasta yang mau bisnis dengan mereka? Toh banyak juga. Iya banyak. Tapi kan pragmatis. Ini kita harus masuk ke ilmu gitu. Saya nggak mengecilkan, aduh, ini enggak. Saya masih menganggap bahwa ide yang dibangun pemerintah dengan bangun super holding seperti ini adalah sesuatu yang apa? Nanti tinggal kita lihat aja, ya kan? Walaupun ya dengan keterbatasan ilmu saya waktu kemarin expose mereka, ya saya juga nggak takjub juga, nggak takjub banget juga gitu. Tapi ya saya tetap masih berdoa. Ya kan, karena saya juga bagian warga negara Indonesia yang berharap bahwa ide ini akan terwujud kebaikannya. Cuma pada satu sisi saya memang agak melihat ini direksi sebenarnya adanya di mana? Direksi the real sekarang manajemen dari BUMN itu ada di mana? Gitu. Jadi menurut Abang Danantara akan eksis tidak di Indonesia? Sulit. Enggak, saya nggak mengatakan sulit, enggak. Nanti kan ada hasilnya. Sekarang kan belum bisa menilai apa. Ya, makanya saya katakan tadi, sebenarnya vehicle pelakunya itu di mana? Di BUMN kan? Ya kan? Akumulasi aset yang dimilikinya selain dari setoran pemerintah dan aset pemerintah kan juga dividen kan? Ya udah, kalau misalnya BUMN ini nggak ada dividennya, berarti penambahan kekayaannya nggak bertambah. Nah, tinggal dia akan kita lihat dia mau berinvestasi di mana terhadap dividen tadi, ya kan? Kalau juga berinvestasinya cuma di surat utang negara, ya Bukan investasi dong. oh ya seru banget buat dia ya, harus begitu. Kalau cuma main-mainnya di surat utang negara, ya kan? Atau di obligasi tetap. Nah, cuma kita belum lihat dia mau main di mana nih penggunaannya. Tapi ide bahwa akan memaksimalkan dividen agar negara mendapat manfaat lebih, ya secara ide sih looks nice gitu. Looks nice. Ya, tapi nggak tahu. Makanya saya nggak mau juga sujon juga, nggak mau juga saya. Jadi saya masih mau lihat. Kayaknya ya paling nggak udah berapa lama saya belum lihat selain rapat-rapat sih. Saya belum lihat ada hentakan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, mereka melakukan tek gitu. Mantap juga gitu kan? Belum. Yang ada masih expose gitu-gitu aja terus. Tapi dari rentetan peristiwa selain rapat-rapat tadi yang Abang bilang, terus ada beberapa juga yang mengeluarkan kebijakan lagi yang actionnya belum kita rasakan. Ya makanya saya bilang, ya mungkin kan kalau orang-orang sabar kan selalu bilang, ya namanya baru mulai, ya sabarlah. Kan gitu kan. Ya kita juga harus sabar. Gitu. Nah, tapi belum saya kan bukan ahli bukan ahli ekonomi, ya. Saya cuma ahli hukum. Jadi, saya melihat strukturnya di hukum korporasi itu agak sedikit bias gitu, yang membuat saya sampai sekarang ini bertanya, sebenarnya pelaku utama dalam proses pengendalian dan penaikan nilai dari BUMN ini, the real-nya itu siapa? Nanti kita tanya ke Bang Arya Sinulinga. Mungkin beliau. Nah, jadi yang harapan saya adalah ya gitu. Nanti saya pengen dengar aja kira-kira mereka investasi di mana. Ya kan, ya saya harap ya udah pasti juga, kurasa bukan dulu surat utang negara juga kali, ya kan, atau misalnya ada usaha lain ya kan, gitu. Saya masih belum lihat dan saya berharap tiba-tiba terobosan mereka itu wah keren banget, pantas mereka hebat-hebat semua kan, kalau terbelakangnya kan hebat-hebat, wah pantas gitu, pengen gitu loh, tapi rasanya sampai sekarang kayak belum dengar gitu, kecuali kan banyak libur panjang Bang. Ya mungkin karena itu, makanya harus sabar dulu. Bang Danantara ini kan mengelola 7 BUMN besar. Yap. Mungkin Inalum dan sebagainya itu ya. Nah, menurut Abang ada ranah abu-abu nggak di sini untuk terjadinya kejahatan korporasi? Gini ya, hukum itu kan
akan lahir dari bukti ya. Jadi nggak bisa kita berasumsi atau berasumsi jelek gitu, ya kan? Jadi masih terlalu cepat ya. Iya, iya. Cuma memang secara struktur kelihatan aneh sih. Dari Gitu. dari situ nggak bisa Bang prediksi. Enggak lah. Tapi Siapa ya? banyak- Saya kan juga memiliki keterbatasan. bengkok-bengkok jalannya atau Saya memiliki keterbatasan. Sementara apa tadi katakanlah konsep tadi selain baru tapi dikendalikan orang-orang hebat, gitu kan? Lah, kalau mereka adalah orang-orang hebat, saya juga berpikir emang direksi-direksi BUMN nggak hebat. Lalu orang bilang, lo sudah direksi BUMN selama ini penuh dengan persoalan korupsi. Lah kalau BUMN perusahaan korupsi, emang yang salah rapat pemegang saham atau direksi? Kan controllingnya ada rapat pemegang saham. Ada komisaris. Emang direksi bisa kalau rapat pemegang saham membuat garis-garis besar haluan aktivitas perseroan selama dalam masa waktu 1 tahun, dan dia juga bersama dengan Dewan Komisaris melakukan monitoring. Emang direksi bisa macam-macam ya? Nggak bisa. Karena direksi, walaupun dia mewakili kepentingan perusahaan dan keluar berdasarkan pasal 92 Undang-Undang PT, dia juga punya batasan untuk transaksi tertentu. Dia harus dapat persetujuan dari komisaris, dapat kalau tentu lagi dapat persetujuan dari RUPS, dia nggak bisa menjual aset tanpa RUPS. Gitu loh. Jadi kalau terjadi penyelewengan, salah siapa? loh, kita melihat RUPS-nya bekerja nggak? Komisarisnya bekerja, watch nggak? Ya kan? Yang berikutnya, direksinya punya kemampuan nggak? Orang bener nggak? Kalau orang media itu kan abang tadi nanya komisarisnya bekerja nggak? Kalau kami orang media ya dengan hasil yang kemarin-kemarin abang lihat direksi BUMN tertangkap apa segala macam, itu artinya nggak bekerja Bang? Makanya kita bilang gini ya, orang melakukan kejahatan itu bukan hanya karena niat jahat, bukan. Tapi dia berada di satu sistem yang dia nggak bisa menghindar dari proses itu. Gitu loh. Contoh Bukeran ya, yang Saya nggak terlalu mengikuti gitu ya. Tapi waktu itu saya senang banget ketika ada satu putusan yang mengatakan bahwa kebijakan nggak dihukum. Kalau nggak salah zamannya dia itu. Ada satu putusan di mana dia bebas kan? Dia pernah bebas kan? oh dia berapa? Nah, Di itu satu. atas pertimbangan bahwa kebijakan nggak dihukum. Itu membuat saya sangat gembira. Tapi akhirnya kena juga Bang. Oh, itu soal lain gitu. Artinya maksud saya, karena saya nggak ngikuti, saya nggak bisa menilai gitu. Tapi poin saya adalah bahwa orang-orang yang menjadi dirut dan direksi itu kan orang terpilih, dan yang memilih dia itu kan adalah pemegang saham. Nggak mungkin yang lain. Pemegang saham itu pemerintah, majority. Gitu loh. Kalaupun ada mitranya ya paling minoritas. Masih kendali, berarti masih pemerintah yang menentuin. Ya, apakah betul track record-nya bagus atau tidak? Ini hubungannya. Nah, setelah dia mengambil kepemimpinan secara hukum, perusahaan tadi, dia tidak hanya melakukan aktivitas ini, tapi juga dia berjalan dalam pengawasan komisaris independen juga, dan juga ada RUPS, dan rencana kerja tahunannya itu semua harus clear. Nah, apakah ini semua cuma formalitas? Gitu loh. Nah, kalau kejahatan memang ketika dikatakan barang siapa, ya urusannya adalah, ya kan, kalau kejahatan baru aja kita bicara tentang korporasi sebagai entiti bertanggung jawab. Tapi sebelumnya kan kalau kita bicara pidana kan barang siapa, berarti pribadi. Berarti kalau kita PT berarti dirut atau direksi gitu sebagai organ gitu kan. Gitu. Jadi orang-orang yang samping tadi berarti itu paling hanya pembuktian berikutnya. Tapi makanya saya nggak mau terlalu masuk dalam ke situ. Cuma maksud saya adalah bahwa saya tetap memiliki pendapat bahwa persero, ketika negara memilih commercial vehicle-nya dalam bentuk persero,
di mana oleh undang-undang PT diatur bahwa pemegang modal itu akan menerima saham, sehingga modal perseroan sebagai separate entity itu bukan lagi hartanya, dan dia akan menerima tambahan manfaat dari modal yang dia letakkan dalam bentuk dividen nantinya, dan dia akan mengendalikan perseroan dan membangun haluan garis besar haluan perseroan itu dari rapat umum yang saham. Ya, saya melihat nggak ada alasan, ya kan, untuk pertanggungjawaban dari direksi yang otomatis semua itu harus masuk pada kerugian negara. Kalau enggak ya susah kita berharap mendapat direksi yang benar. Jadi direksi itu harus berani menolak, ya kan? Tapi persoalannya nggak ada yang berani itu. Ya, makanya kan itu yang disebut dengan pragmatisme, ya kan? Kalau nolak, karena kan memang kan selalu, kalau dibilang RUPS mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan apa namanya itu direksi. RUPS mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan komisaris. Ini kan mempunyai dua terjemahan ini. Kewenangan profesional dan kewenangan non profesional. Iya kan? Nah, kita berharap ke depan kewenangan itu kewenangan profesional. Ya kan? Bukan hanya ketika seorang menjadi, semua sekondan-sekondannya ada di semua. Ya. Kira-kira gitu. Bang, undang-undang ini kan terlihat prioritas banget, diprioritaskan oleh pemerintah. Ya. Buktinya, ya walaupun banyak yang bilang ini diketok cepat banget. Ya. Terus, menurut Abang, apakah sepenting ini? Karena kan kita baru 2023 punya undang-undang nomor 19 itu punya undang-undang BUMN. Tapi ini udah dirubah lagi. Apakah satu ganti rezim untuk ini bukan buah-buah pemikiran saya, jadi ganti aja deh gitu, atau undang-undang ini menjadi jawaban dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi? Kalau saya orangnya begini, makanya saya katakan tadi kan, kejahatan itu terjadi tidak selalu karena orangnya jahat. Kejahatan itu bisa terjadi karena dia nggak bisa keluar dari environment sistem yang memang otomatis mengikat, gitu ya. Nah, kalau secara teori, lawmaking proses pembuatan undang-undang itu harus melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, gitu loh. Kalau zaman dulu sekitar 30 tahun yang lalu saya masih sering diajak untuk ikut seminar nasional, bahas rancangan undang-undang, memberikan masukan, tim kerja ini, masih. Sekarang hampir nggak pernah. Tiba-tiba keluar aja begitu, susah gitu. Jadi kira-kira ya udah keluar, kalau lu keberatan, ya lu pergi ke MK. Kira-kira gitulah bahasanya. Amandemen gitu, Mas. Ya enggak, kalau ada yang keberatan pun kan bisa ke MK. Tapi kan esensinya nggak di situ. Kesempurnaan satu undang-undang itu dia harus hadir ketika pemerintah melakukan rancangan terhadap undang-undang. Oke. Dan kemudian undang-undang itu juga dihadirkan dengan mitra di legislatif. Ya kan? Dia juga masuk dalam proses pemikiran masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan masukan-masukan. Gitu. Nah, kalau misalnya masukan itu cuma dianggap pertemuan tertutup, pertemuan ini, ya itu apakah itu benar? Saya juga nggak tahu. Tapi namanya partisipasi masyarakat ya zaman-zaman sampai dulu itu ya banyak itu. Kalau ada undang-undang, ingat nggak waktu undang-undang kepailitan? Itu saya sekitar ada ikut bisa 8 kali. Zaman dulu ya. Ada undang-undang PT juga, gitu. Oh iya. Tapi sekarang ini nggak kelihatan undang-undang bob gitu aja. Kadang-kadang kapan adanya tiba-tiba udah ya undang-undang aja. Tiba-tiba udah berubah tahun. Tiba-tiba udah ini gitu. Jadi apakah itu satu cara yang bagus? Saya juga nggak tahu, Rizka. Cuma saya sekolah, saya diajari caranya, prosesnya ada. Contoh misalnya kita bicara lah. Tahu nggak? Coba perhatikan putusan pengadilan sekarang. Itu cuma 2-3 paragraf aja. Padahal ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman mewajibkan seluruh putusan itu harus ada pertimbangan hukumnya. Ya kan? Harus lahir dari sumber hukum.
Sama putusan kasasi Mahkamah Agung, PK cuma lihatnya pendek-pendek sekarang tuh. Padahal kalau kita baca putusan dari Inggris, putusan dari Singapura, kalah pun kadang-kadang kita nggak marah. Kenapa? Karena analisanya panjang, bagus gitu. Kadang-kadang gitu, sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi juga, pendek-pendek aja dia. Padahal untuk masuk formalitas saja 5 kriteria. Bisa dijawab cuma 2 paragraf aja sama dia. Dan itu pun copy paste. Nah, itu saya belum perbandingkan sih. Bang, konon katanya undang-undang BUMN ini dipaksakan untuk berlari cepat. Menurut Abang, apakah seluruh stakeholder sudah seiring sejalan? Gini aja cara jawabnya. Coba perhatikan perusahaan-perusahaan yang top-top, yang gede-gede itu. Itu lahir dari kekuatan manajemen, ya, direksi, ya, yang melakukan aktivitasnya dengan kebebasan terluas dari proses pelaksanaan business judgment rules, ya, yang kalau gagal, semudah harus mencopot dia. Dan they are all now di depan, nggak di belakang. Kenapa? Karena memang kecepatan zaman ini membutuhkan para orang-orang pintar, bukan hanya orang pintar, tapi juga orang yang bisa melakukan aktivitas kadang-kadang di luar dari gambar, tapi memiliki dasar. Kenapa? Karena setiap tindakan dia nggak bisa lakukan sendiri, nggak bisa. Karena haluan garis-garis bersahaluannya udah dibuat sama RUPS. Dan tiap hari di watch out sama komisaris. Tapi banyak yang memprediksi pusat berjalan misalnya very nice, tapi di belakangnya kocar-kacir. Itu namanya kan pengendalian yang tidak. Karena percaya nggak kalau yang namanya good governance itu akan membuat terkendali? Gitu kan? Percaya nggak bahwa sebenarnya pasca sarjana itu memiliki kemampuan aplikasi ilmu yang lebih baik dari sarjana? Iya kan? Tapi kalau semua pasca sarjana wajib lulus, percaya nggak kalau mereka kadang-kadang memiliki ketajaman lebih dari S1? Enggak, S1 bisa lebih tajam. Karena di Indonesia, pasca sarjana itu wajib lulus. Dan nggak boleh C. Dan dibuatkan disertasinya semua. Itu urusan masing-masing. Itu urusan masing-masing. Ya, ya. Sorry, apalagi doktor. Iya kan? Iya. Dan ini masing-masing. Jadi banyak orang membangun standar itu adalah atas dasar kertas. Bukan substansi kemampuan gitu loh. Iya kan? Jadi di situ. Nah, itu biasanya terasa kalau profesinya misalnya seperti dokter, terasa dia. Pintar atau enggak, terasa dia. Ya. Ya, jadi kalau menurut Abang, apa yang Abang masih memahami kan tadi Abang bilang bahwa banyak kali. Ya, sebagai warga negara saya berdoa mudah-mudahan semua rencana pemerintah itu berhasil. Sebagai ahli hukum, tadi kan bilang kan, bahkan saya bilang apa tadi? Mahaguru. Mahaguru kan? Nah, saya masih bertanya, kenapa konsepnya seperti itu? Jadi, menurut Abang, apakah apa yang harus diubah atau ditambahkan atau di upgrade dari Undang-Undang BUMN ini agar diterima baik oleh semua pihak? Pertama, pemerintah tanya dulu pembuat undang-undang yang melakukan reformasi 19 tahun 2003. Kenapa konsep persero itu perseroan terbatas? Itu. Kalau nggak suka, berarti batalkan. Jangan gitu. Masih dipakai. Ya udah, ya tetap aja semuanya pemerintah. Tapi ingat, kalau misalnya seperti Perum lah, kalau Perum digugat misalnya, pemerintah kan tergugat. Karena Perum itu pemerintah. Iya kan? Tapi kalau perseroan terbatas kan tidak. Karena sudah terpisah. Gitu loh. Giliran tergugat, pemerintah bilang itu udah terpisah. Tapi kalau masih untung, itu pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini oleh hukum, makanya orang selalu bilang, suatu waktu ketika saya mengikuti International Bar Association di mana ketika itu, di Austria ya. Saya ada satu moto yang paling saya sukai sampai sekarang.
Isinya dia bilang begini, take care the rule of law, ya, take care the rules of law, so that the rules of law take cares you. Jadi hargai, ya, pelaksanaan, artinya hukum, ya, ketentuan hukum, kebenaran asal hukum, supaya kebenaran kepastian hukum itu yang melindungi anak. Jadi kalau kita bangun dalam satu perseroan terbatas lalu kemudian semuanya dijagain, ya nggak bakalan dewasa lah, ya kan? Ya emang kalau bilang ya kalau sekarang nggak bertanggung jawab lagi pada pemerintah, berarti itu jadi bancakan. Emang selama ini ya memang apa? Emang yang selama ini pada kejadian itu bukan dijaga pemerintah tuh, okay. Gitu. Jadi saya masih melihat bahwa kita ini, saya juga suka bingung ya, sumber daya alam kita huge, orang-orang pintar kita banyak, oke, posisi kita di dunia juga bagus. Lah kalau kita nggak bisa lagi menyiapkan vehicle yang punya daya saing, gimana itu? Ya kalau memang semuanya harus negara, ya jangan persero lah. Buat aja perum semua. Selesai kan? Gitu. Dari penglihatan Abang sebagai mahaguru. Mahaguru. Rizka yang bilang saya mahaguru ya. Nah, apa yang ingin Abang sampaikan untuk setidaknya pemerintah kita agar bisa memberikan satu kebijakan yang manis untuk masyarakat? Ya sama yang saya lihat kemarin di Austria. Hargai hukum. Take care the rules of law, so that the rules of law take care Indonesia. Itu. Saya mengagumi betul statement pendek itu. Karena memang cuma hukum yang membangun kepastian. Gitu. Karena kalau analisa kan ya, good governance itu kan itu artinya bahwa kita melakukan aktivitas dengan satu tata pengendalian yang baik dan benar, kan itu artinya. Nah, tata cara pengendalian yang benar itu kan terefleksi atas kinerja 3 organ kan. Gitu. Di mana kinerja 3 organ ini setiap tahun diperiksa oleh akuntan publik. Bahkan dalam konteks kita BPK. Gitu loh. Jadi saya melihat ya kalau sampai direksi masih bisa main-main, ya kayaknya bukan cuma direksinya doang yang harus ditanyain kenapa dia bisa main-main. Ya kan? Rupsnya ngapain waktu rups itu? Dan rupsnya membuat garis-garis besar haluan perseroan atau garis-garis besar haluan persero nggak dengan baik, gitu loh. Nah kembali memang antara hukum dengan politik dan kekuasaan itu setipis rambut di belah 7. Tipis rambut di belah 7. Iya, tipis banget. Ya kan? Kadang-kadang ketika kekuasaan sudah menjadi dasar, ya instrumen tadi cuma bisa jadi cuma sebagai apa aja, formalitas jatuhnya. Sama kayak orang ngambil sekolah cuma ijazah doang kan. Kalau ditanya kadang-kadang semester 3 di mana nggak tahu juga, tiba-tiba udah ada ijazahnya. Iya. Iya. Baik. Banyak yang kita dapat ya. Jadi rambut setipis rambut di belah 7 itu saya jadi bang kata saya juga, karena Iron Man pucat juga itu saya kalau podcast saya suka utarakan ya, Iron Man juga bisa pucat gitu. Ini rambut setipis rambut di belah 7. Oke, terima kasih abangku Ya. Atas ilmunya dan semoga bermanfaat ya. Alam. Terima kasih Rizka.